Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Hari ini kita melanjutkan modul 6, kemudian akan dilanjutkan dengan modul 7. Untuk tugas, kalau misalnya belum dikumpulkan, tidak masalah karena sebenarnya seharusnya tugasnya memang dikumpulkan minggu depan. Mungkin kemarin juga karena saya lupa untuk memberitahu deadline pengumpulan tugas, jadi sebagian sudah dia mengumpulkan. Tapi sebenarnya kemarin itu kan kita baru membahas tentang bagaimana merumuskan masalah dan untuk membuat perencanaan dan anggaran kan. Nah, seharusnya itu masih ada tahap implementasi dan tahap evaluasi, tapi di sini memang evaluasi tidak bisa kita lakukan karena kan implementasinya juga mungkin agak sulit kan. Tapi saya hanya mau mungkin kalian menambahkan elemen implementasi dan evaluasi, cuman ini hanya uh, perkiraan gitu. Jadi kalau misalnya kalian melakukan penelitian itu, kira-kira pelaksanaannya akan seperti apa, dilakukan dengan cara apa. Misalnya kalian menggunakan metode survei, atau mungkin menggunakan interview, atau mungkin mau menggunakan data literatur. Nah, itu yang nanti akan muncul di bagian implementasi. Sedangkan di bagian evaluasi itu nanti saya mau kalian mengevaluasi penelitian kalian tuh secara keseluruhan. Jadi kalian bisa tahu di mana kira-kira yang harus ditambahkan, atau mungkin cara ini kurang tepat, atau kami seharusnya menambahkan faktor ini, atau kami seharusnya mengubah pertanyaan penelitiannya. Jadi ditambahkan dua elemen itu tadi, dan malam ini kita akan membahas tentang implementasi dan juga evaluasi. Oke, saya lanjutkan. Ini hanya sedikit flashback dari pertemuan yang sebelumnya, di mana ini sudah kita bahas, sudah dijelaskan minggu lalu, tapi ini saya ulang sedikit mengenai penelitian. Ada dua tipe, yaitu penelitian formal yang menggunakan teknik survei. Contohnya yaitu survei melalui surat misalnya. Yang kedua yaitu interview secara pribadi. Jadi interview ini kita melakukan step by step. Jadi dari awal kita menghubungi narasumber. Setelah menghubungi narasumber, kadang kita tidak bisa langsung mendapatkan jadwal wawancara. Jadi kita bisa misalnya mengajukan mini proposal, atau misalnya sedikit penjelasan tujuan dari interview ini apa, untuk mendapatkan apa, dan kira-kira pertanyaannya apa. Lalu biasanya narasumber akan merespon dengan mereka bisa mengiyakan atau menolak. Ketika mereka mengiyakan, mereka akan berusaha mempropos jadwal wawancara. Baru ketika jadwal disepakati, kalian akan datang dan kalian akan melakukan interview secara pribadi. Jadi interview ini sifatnya karena formal, jadi biasanya direkam, Mbak. Kemudian yang kedua ada penelitian informal, yaitu yang bisa melalui riset ke perpustakaan, atau melalui diskusi-diskusi atau hasil obrolan santai. Nah, karena di sini sifatnya diskusi atau obrolan yang informal, jadi terkadang diskusi ini tidak harus terjadi antara dua orang. Jadi bisa diskusi ini terjadi antara sekelompok orang. Lalu ini ada empat jenis penelitian, yaitu environmental monitoring yang di sekitar dari organisasi tadi, ada public relations audit, communication audit, dan social audit. Ada yang masih mau ditanyakan di sini? Oke, tidak ada, saya lanjut ya. Lalu minggu lalu kita juga membahas tentang apa itu jadi ada tahap-tahap penelitian. Tahap pertama yaitu perencanaan dan pemrograman, atau kalau di bahasa Inggris atau di manajemen, mereka akan menyebutnya dengan planning and programming. Chatnya mungkin dipindah ke Wizik aja ya, jadi bisa saya baca. Nah, perencanaan dan pemrograman itu ada 3 tahap. Ini yang sudah dilakukan oleh tugas yang Mbak kirim ke saya, yaitu merumuskan masalah. Yang kemudian ada penentuan sasaran dan tujuan, lalu ada penentuan jadwal dan juga anggaran. Nanti setelah kelas ini selesai, saya akan coba kirimkan contoh penentuan jadwal atau timetable-nya. Jadi karena saya lihat di tugas-tugasnya itu belum ada yang membuat semacam timetable.
untuk penelitiannya seperti apa. Setelah ini akan saya kirimkan supaya bisa ditambahkan di tugasnya, bisa diperbaiki. Oke, lalu kita akan maju ke step berikutnya, yaitu implementasi. Di sini, di dalam modul dijelaskan bahwa implementasi itu adalah tahapan yang dilakukan setelah tahap perencanaan selesai dikerjakan dan perencanaan tersebut matang. Jadi setelah kalian kemarin sudah menyelesaikan sampai anggaran, itu artinya perencanaan kalian kan sudah selesai. Lalu kalian maju ke tahap implementasi. Kalau misalnya praktisnya, kalau misalnya kita membicarakan dalam penelitian, implementasi itu ketika kalian terjun ke lapangan atau ketika kalian benar-benar memulai penelitiannya. Jadi tahap perencanaan tadi itu hanya tahap proposalnya, Mbak. Implementasi itu pelaksanaan dari penelitian itu. Di situ ada dua komponen penting, yaitu strategi tindakan dan strategi komunikasi. Kalau di dalam humas, tindakan di sini lebih ke tanggung jawab dari Departemen Humas atau bagian lain yang terkait dengan penelitian itu. Nah, tindakan di sini itu dilihat dari perubahan perilaku organisasi, prosedurnya, produknya, pelayanan, dan perilaku organisasi. Jadi, segala bentuk kegiatan atau tindakan yang terkait dengan penelitian itu. Seperti yang disebutkan perilaku dalam organisasi. Jadi, di dalam organisasi itu seperti apa, kemudian prosedur apa yang harus dijalani untuk melakukan penelitian, kemudian produk ini bisa produk apa yang ingin dihasilkan maupun produk yang ingin diteliti, kemudian pelayanan, dan juga perilaku dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada strategi komunikasi. Jadi setelah kita tindakannya, kita harus tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya, ya kan? Jadi setelah Mbak berusaha, hari ini saya akan melakukan survei, tindakan saya adalah survei terhadap misalnya prosedur pengurusan paspor bagi TKI. Kemudian setelah itu harus masuk ke komunikasinya. Bagaimana bisa mengkomunikasikan itu? Bagaimana saya melakukan tindakan yang tadi saya inginkan tapi terlaksana, yaitu dengan cara pastikan kita harus punya pesan dan bagaimana pesan itu diterima. Nah, itu kenapa praktisi humas atau orang yang berkecimpung dalam hubungan masyarakat itu harus memiliki keahlian berkomunikasi. Jadi ketika kalian punya keahlian untuk berkomunikasi, kalian kan bisa kira-kira kalian akan menyampaikan pesan atau tujuan penelitian ini seperti apa, bagaimana kalian akan memilih cara untuk menyampaikan penelitian ini, atau kalian akan melaksanakan penelitian ini dengan cara apa. Apakah misalnya menggunakan media cetak atau mungkin media misalnya media audio, kemudian kalian bisa memilih media yang tepat sehingga kalian tahu pesan yang mau disampaikan itu kalian harapkan akan sampai pada penerima. Di situ disebutkan juga bahwa elemen komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu pesannya. Itu kenapa? Jadi strategi komunikasi itu bagaimana kalian menyampaikan pesannya tadi, kemudian memilih medianya. Medianya juga harus tepat dengan pesannya. Kemudian bagaimana pesan ini bisa sampai dan dipahami oleh penerima. Jadi implementasi ini terkait dua tindakan itu, terkait dua hal, tindakan dan juga strategi komunikasi. Jadi kalau nanti kalian melanjutkan tugasnya, di bagian ini saya mau tahu kira-kira untuk strategi tindakan ini kalian ingin melaksanakan apa, dan strategi komunikasinya kalian ingin melaksanakan apa. Jadi tindakannya dengan cara apa, kemudian komunikasinya kalian membuat contoh pesannya seperti apa, dan kalian akan menyampaikan dengan media apa misalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Gak sulit Mbak Prima, bisa saya seperti tadi saya contohkan. Jadi kan ketika misalnya penelitian tentang tadi, misalnya bagaimana pembuatan paspor untuk TKI, kalian merumuskan kenapa itu